Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang saya sayangi. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran kimia, tentunya dengan materi yang berbeda. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Doa, silakan. Selesai? Baiklah, anak-anak. Kemarin sudah kita pelajari bab-bab sebelumnya, yaitu sistem periodik, unsur-unsur, konfigurasinya. Nah, sekarang dampaknya kita bisa menggunakan apa yang kita pelajari kemarin untuk mengikuti pelajaran hari ini, yaitu tentang ikatan kimia. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa di dunia ini memang perlu ada pasang-pasangan gitu ya. Sebagaimana Allah memberikan firman-Nya di Quran bahwa diciptakan di dunia ini makhluk berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada besar, ada kecil, ada cantik, ada jelek, gitu, ada ganteng, ada jelek, jadi berpasang-pasangan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu harus berpasang-pasangan? Nah, sebenarnya berpasang-pasangan itu atau sering dikenal sebagai ikatan ini adalah untuk mencapai kestabilan saja sebenarnya. Mari kita lihat ikatan kimia. Nah, ini sebenarnya awalnya kita itu kan kalau enggak punya pasangan tuh gak stabil gitu ya. Jadi ada yang kurang gitu, ada yang kurang. Supaya stabil maka dia berikatan atau berpasangan. Lalu bagaimana sih sebenarnya yang stabil itu? Ini ada konfigurasi elektron yang stabil. Nah, ini elektron yang stabil itu ternyata seperti ini, yaitu di golongan 8A. Sistem periodik kemarin itu 8A itu golongan stabil, yaitu heboh negara Argentina karena senatnya runtuh. Sekali lagi, heboh negara Argentina karena senatnya runtuh. Itu ngapalkannya ya. Jadi helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon gitu ya. Ini adalah unsur-unsur yang stabil. Artinya konfigurasi elektronnya stabil, yaitu memiliki 2 elektron, 8 elektron di bagian luar atau kulit luarnya. 2, 8, 8, 8, 8, 8 gitu ya. Suatu unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya atau 2 untuk duplet, yang atas ini duplet, yang punya kulit 1 duplet, sedangkan yang kulit valensinya lebih dari 1 itu namanya oktet. Jadi ini kulit 2 gitu, 28, 288, 28, 18, 8. Ini kemarin waktu sisi poso-poso itu loh, itu kalau diringkas seperti ini anak-anak. Jadi kulit pertama isi 2, kulit kedua isi 8, kulit ketiga isi maksimal 18, kulit keempat maksimal 32, dan seterusnya itu. Nah, elektron valensinya, artinya elektron yang paling luar, kalau seperti ini, 8, 8, 8, 8, 2, itu dikatakan elektron valensi yang stabil. Ya. Unsur-unsur gas, unsur golongan lain cenderung ingin mencapai. Kalau tidak stabil, bagaimana Pak? Ya ingin mencapai itu, mencapai stabil. Gitu ya. Jadi kalau yang belum stabil ya ingin mencapai kestabilan, gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Nih, peran elektron dalam ikatan kimia. Artinya dengan elektron yang stabil maka atom itu akan menjadi tidak lagi berikatan dengan yang lain, gitu maksudnya. Nah, coba kita lihat. Elektron dalam ikatan kimia itu punya, bukan ikatan cinta ya, ikatan kimia gitu, ikatannya ini. Ya, cara unsur mencapai kestabilan ada beberapa cara ini. Pembentukan senyawa. Caranya biar stabil dia akan membentuk pasangan atau yang dikenal dengan senyawa gitu. Senyawa itu sendiri ada dibagi dua nih, ada senyawa ion, ada senyawa
kovalen. Jadi senyawa itu ada dua dua macam, ada senyawa ion. Lalu yang dimaksud senyawa ion itu yang mana? Senyawa ion itu apabila ada perpindahan elektron atau serah terima elektron. Jadi yang menyerahkan itu akan bermuatan positif, yang menerima akan bermuatan negatif. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah ikatan yang terjadi, ikatan ion. Kemudian yang satu melepaskan elektron, sedangkan yang lain menekan. Nih katanya. Sedangkan yang senyawa kovalen ini, senyawa kovalen itu menggunakan elektron bersama, ini sama-sama melaratnya, misalnya satu menerima, satu juga menerima. Ya jadi hanya pinjam meminjam saja ini. Ada kan orang tuh mau nyumbang tapi minjam, bukan dikasihkan. Kalau yang ini ngasihkan dah. Jadi tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Jadi di sana ada saling menyumbang boleh, menyumbang salah satu boleh. Itu disebut dengan ikatan kovalen gitu anak-anak ya. Jadi ini seperti yang ada di sebelah saya ini. Kemudian lambang saya kembalikan lagi dulu. Ini ya. Jadi untuk peran elektron seperti itu. Jadi ternyata elektron itu punya peran besar ya dalam ikatan kimia. Dengan adanya ikatan kimia itu akan terbentuk beberapa benda seperti kita, pohon, batu, gitu ya, angin dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada ikatan kimia mungkin tidak terbentuk benda-benda itu. Mungkin sehingga saya punya angan-angan atau punya gambaran besok mungkin di hari kiamat ikatan itu lepas anak-anak. Makanya nanti akan merotoli gitu jadi atom-atom gitu ya. Akan menjadi zarah gitu kalau di dalam bahasa Al-Qur'an. Jadi perul gitu. Kalau sudah ikatan itu sudah kacau, jadi elektron dikacaukan sama Allah, maka terjadilah kiamat itu, yaumul kiamah itu nanti ya. Nah, nanti itu di kimia ini bisa sebagai sarana untuk mengarah ke sana. Kemudian bagaimana dengan lambang Lewis? Jadi lambang ikatan itu bisa dilihat dengan lambang Lewis. Dengan ada elektron-elektron yang mengelilinginya. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah elektron valensi, artinya elektron yang di luar saja. Jadi contoh, hidrogen punya satu elektron. Ya hanya satu ini sudah kulitnya yang paling luar. Tapi beda dengan Li. Li punya 11. Punya berapa? 9. Jadi maka di situ ada satu elektron yang di luar. Jadi gitu ya. Jadi 2819 kan 281. Ya. Jadi ada di situ kalau di elektron kalau 11 281 ini 11. Yang ini 3 sih, Li itu 3. 2 1. Kalau hidrogen kan 1. Maka titiknya hanya 1. Li itu punya 2 kulit, yaitu 2 1. Maka yang diambil satunya saja yang di luar saja. Begitu pula Na. Na itu 281, gitu kan? Jadi melihatnya jadi dari konfigurasi kayak gini nih loh. Jadi kalau ini kan 10 berarti 28. Kalau di sininya 11 berarti 281. Kalau di sininya 3 21 kan gitu loh. Jadi yang dimaksud elektron valensi itu yang luar-luar tak ini, yang luar-luar saja. Nah, begitu pula dengan ini anak-anak. Jadi angka yang titik ini masih artinya yang luar gitu. Hidrogen 1 gitu kan. Ini 3 berarti 2 1. Kalau ini 11 berarti 281. Tidak diambil 1 titik 1. Begitu pula Be. Be di sini 4 berarti 2 2. Maka elektronnya 2. Kalau B di situ 5 2 3 kan gitu ya. Nah, kalau C 6 berarti 2 4. Makanya diambil 4 dan seterusnya. Jadi titik-titik ini adalah gambaran elektronnya. Artinya elektron yang ada di luar gitu ya, di luar dari susunan konfigurasi elektron. Itu gambaran Lewis. Nah, kita lanjutkan bahwa macam-macam ikatan kimia
Kimia itu sebenarnya ada 3 macam sih sebenarnya. Cara namanya ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian ikatan logam. Dampaknya ada yang lain ini sudah akhirnya. Kita mulai dari ikatan ion. Nah, ya coba dilihat ikatan ion. Ini ikatan ion. Artinya Na ini mungkin kalau saya boleh bilang orang kaya gitu ya. Dia punya 11 elektron. Jadi di kulit pertama isi 2, kulit kedua isi 8, kulit ketiga isi 1. Nah, yang satu itu tidak stabil. Kalau dia ingin stabil, caranya ada 2 sebenarnya. Nerima 7 elektron atau melepas 1. Oh, kayaknya enak melepas 1 kan gitu ya. Ini dilepas cuma 1 gitu. Kalau nerima 7, jadi 8. Maka kalau kulitnya lebih dari 1, itu kan harus 8. Ini kan ada berapa ini? 2, kemudian 8. Berarti yang kulit ketiga ini supaya jadi stabil harus ditambahi 7. Nah, itu berat bagi Na. Lebih enak melepas 1. Jadi kalau dia lepas 1 elektron dikasihkan tetangga, dia akan bermuatan positif. Ya. Sedangkan tetangganya ini karena kekurangan F itu ada 2 sama 7 yang biru-biru ini lah. Ya, yang biru-biru. Ini 2 yang kulit pertama, kulit kedua isi 7. Supaya stabil dia bisa nerima 1 elektron dari tetangganya juga ini. Sehingga kalau Na melepaskan 1 elektron dia jadi positif. Sedangkan F ini kalau menerima elektron dari Na jadi negatif. Maka ini positif, ini negatif. Ini akan terjadi ikatan. Kayak listrik itu ketemu positif dengan ikatan ion ya. Nah, ini ya, atau ikatan elektrovalen. Terbentuknya karena adanya serah terima. Yang ini menyerahkan, yang F menerima, gitu ya. Nih gambarnya. Contoh NaF atau NaCl dan seterusnya. Nih ikatan ion. Kemudian kita lanjut ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu sebenarnya terbentuk akibat menggunakan pasangan bersama. Untuk bisa stabil itu menyalakan bersama. Ini saya gambarkan adalah hidrogen. Hidrogen itu punya 1 elektron. Nah, 1 elektron. Jadi kalau dia ingin stabil harus 2 karena kulitnya cuma 1. Supaya 2 dia bisa kerjasama dengan temannya sesama H1 dengan H yang lain ngomong, gimana kalau kita kerjasama ya? Iya, saling meminjamkan. Elektron saya pinjam 1, elektron saya kamu pinjam juga 1. Sehingga 2 ini akan menjadi 1. Nah, 2 elektron ini yang mengelilingi 2 inti ini ya. Inilah yang dikenal dengan ikatan kovalen. Nah, adapun macam-macam dari ikatan kovalen ada 3 secara umum. Saya mulai dari yang pertama, macam ikatan kovalen yaitu ikatan kovalen berdasarkan jumlah yang dipakai berikatan. Kalau yang dipakai 1 pasang namanya ikatan kovalen tunggal. Kalau yang dipakai 2 pasang namanya ikatan kovalen rangkap 2. Kalau yang dipakai 3 namanya kovalen rangkap 3 gitu ya. Jadi nih bedanya kalau kovalen tunggal terjadi akibat penggunaan 1 pasang. Nih. Harus lurus saja. Kovalen rangkap 2 seperti ini. Ya. Juga lurus. Dan kovalen rangkap 3 juga sama. Ya, ini adalah berdasarkan rangkapnya. Jadi ya ini pakai 1 pasang, ini pakai 2 pasang, ini pakai 3 pasang. Kemudian kita lanjut. Yang kedua berdasarkan asal elektronnya. Nih. Ikatan kovalen koordinasi namanya. Ini berdasarkan asalnya. Jadi saya gambarkan ini contohnya. Ini pasangan elektron H dengan N.
Nih bintang sama bulat. Bulatnya dari N, bintangnya dari H karena N punya pasang elektron valensi 5 begini, sedangkan H 1. Tapi ada juga H yang tidak punya sama sekali, H plus namanya. H plus itu artinya elektronnya punya 1 dibuang lagi, enggak jadi H plus. Maka dia sangat tidak stabil. Akibatnya dia apa? Tembung sama ini. Nah, elektron yang pasangan ini dipinjam sama ini, dipinjam gitu ya. Ini dipinjam sih. Maka jadinya seperti ini, anak-anak. Nah, ini. Jadi akibatnya apa? Positif. Jadi kalau ini NH3 tadi tidak positif, kalau NH4 positif. Kenapa? Yang H1 itu tidak punya elektron sama sekali kayak gini. Nah, ini gambarnya ya. Ini adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana kovalen yang dipakai yang sebelah sini, ini anak-anak, berasal dari N saja. Ini kovalen koordinasi. Tapi kovalen yang gini ini kovalen biasa. Ini bedanya ya. Kalau kovalen biasa itu berdasarkan dari dua belah pihak elektronnya. Tapi kalau koordinasi hanya dari salah satu, bisa dari N saja atau dari H. Ini kebetulan dari N saja gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Ini pasangan elektron kovalen koordinasi. Ya. Oke. Ini berdasarkan asalnya. Sekarang berdasarkan kutubnya. Ikatan kovalen itu ada kovalen polar, ada kovalen non-polar. Artinya gini, kovalen polar itu punya kutub gitu ya, punya kutub, ada kutub negatif, ada kutub positif, sama dengan bumi ada kutub utara, ada kutub selatan. Jadi kalau kovalen non polar itu tidak punya kutub. Loh, memangnya ada Pak yang punya kutub dan tidak? Ini contohnya ya. Ini contohnya saya ambilkan contoh, saya gambar aja biar lebih mudah dipahami. Maka saya gambar aja dulu ya. Ini contohnya H sama Cl. Nah, ini dah contohnya ini. Ini ya. H sama Cl. Sisi ini H, ini Cl kan beda ini. Jadi kalau ini positif, ini negatif gitu. Itu yang dimaksud kutub gitu ya. Atau H2O. H2O itu gambarnya bagaimana? Ini H. Ini O. Ini H. Karena di sini O punya elektron sebanyak 6. Ini sebanyak 6. Nah ini. Nah maksudnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan yang ini dari H, ini dari H. Jadi ini jadi 8 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet sudah O stabil, H stabil. Nah ini kan ada kutubnya. Kenapa kok ada kutubnya? Kalau saya garis, di sini saya garis gitu ya. Ini yang O, yang sebelah sini H. Ini kan H, ini Cl. Jadi beda ini. H sama Cl. Beda dengan kalau misalnya di sini H sama H. Loh, ada Pak, ini nih, jangan. Itu yang hidrogen ya. Nah, ini ya. Ini saya lingkari ini. H dengan H. Mana positif, mana negatifnya? Nggak bisa. Sama-sama H. Ya kan? Nih H positif, H juga positif. Sama H positif. Nggak bisa. Mana yang negatif, mana yang positif? Nggak bisa. Ini yang namanya ikatan kovalen nonpolar. Nah, ini nonpolar. Tidak bisa dibedakan negatif positifnya. Sedangkan kalau ini karena beda, maka disebut polar. Ada kutubnya kan? Bagaimana dengan CH4? CH4 itu kalau saya gambar nih C,
Ini H. Nah, ini tidak bisa di apa namanya itu dibedakan mana negatif mana positif. Memang beda C sama H, ya. Coba kalau kita lihat di sini. Dari sini ketemu H, dari sini ketemu H, dari sini ketemu H, dari sini ketemu H, kan berarti C-nya enggak nampak, dari luar tidak nampak gitu ya. Jadi kayak gini nih disebut dengan ikatan kovalen non polar. Jadi melihat ada kutub apa enggak. Beda dengan apa jenis HBr, HCl, H2, oh beda itu. Lalu bagaimana dengan BF3, Pak? B kan 5 ya, B5, berarti 2, 3, berarti Ln 3. Di sini kan apa ya, sama sisi kaki sama kaki ya. B, kemudian ini F, ini F gitu ya. Nah, F, ini F. Nah, kayak gini kan. B-nya ini kan iya tidak bisa dari sini ketemu F, dari sini ketemu F. Tidak bisa, artinya tidak ada negatif, tidak ada positif, gitu loh. Nah, kayak gini nih dikenal dengan kovalen non polar, tapi yang ada tutupnya namanya kovalen gitu ya. Jadi coba kalau saya ambilkan contoh apa ya? Misalnya ada NH3 kayak tadi tuh. Saya ambilkan contoh ini NH3. Kira-kira polar apa non polar ya? Iya betul polar. Karena apa? Di sini H, di sini N. Ini kan masih ada ini ya. Nah kalau sudah seperti ini, baru non polar karena tidak ada ujungnya gitu loh, tidak ada ujungnya. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang go. Kalau ini kan ketemu ini, yang sebelah sini, ini yang sebelah sini, ini kan N, sebelah sini. Makanya ini tetap iya polar gitu ya. Lalu apa sih bedanya? Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya polar dengan non polar? Bedanya apa ya? Sebenarnya polar dengan non polar itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ya apa ya contohnya? Kalau dilewatkan di listrik, dia akan terpengaruh. Jadi kalau dia bisa belok gitulah. Tapi kalau yang non polar enggak, cuek, gitu, cuek. Walaupun di tengah-tengah listrik dia tembus saja begitu saja. Nah, dua misalnya. Walaupun di kanan kirinya ada positif negatif, enggak belok. Tapi beda dengan yang kayak gini. Ini mesti ada yang apa belok ya. Jadi dia akan terpengaruh oleh listrik. Atau lebih tepatnya kalau yang polar itu kalau kita setrum nyetrum gitu loh. Sedangkan kalau non polar tidak gitu. Nah, kayak gitu sudah. Ya, lebih apa ya, lebih singkatnya. Sehingga untuk yang polar itu biasanya larut pada larutan-larutan yang polar. Sedangkan kalau yang non polar itu tidak larut di yang polar. Nah, ya, sekarang saya lanjutkan pada berikutnya. Jadi kalau yang ikatan polar itu larut pada larutan-larutan yang polar. Dengan yang non polar itu larut pada non polar. Nah ini kepolaran senyawa ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. Jadi kalau momen dipolnya 0, non polar. Kalau momen dipolnya lebih besar dari 0, polar. Artinya ada positif ada negatif gitu loh. Sedangkan bentuk molekulnya itu kalau simetris non polar, kalau tidak simetris polar. Contohnya tadi ya Cl, H dengan Cl kan ada tidak simetris ya. Kalau Cl dengan Cl kan simetris, kanan kirinya sama gitu. Nah, kemudian ini molekul yang terdiri dari dua buah atom, kedua atomnya sejenis disebut non polar. Kalau tidak sejenis kayak ini kan tidak sejenis, maka ini polar. Sedangkan ini yang sejenis, ini non polar.
Kemudian molekul yang terdiri atas 3 atau lebih atom mempunyai pusat. Nah, ini namanya PEB itu pasangan elektron bebas. Atom pusatnya itu punya pasangan elektron bebas disebut polar. Kayak tadi contohnya H2O. H2O itu kan O-nya punya pasangan elektron bebas. Maka dia polar. Sedangkan yang tidak punya pasangan elektron bebas nonpolar seperti BF3 tadi. BF3 itu tidak punya pasangan elektron bebas. Maka dia maksudnya pasangan elektron bebas itu yang gimana ya? Ini aja saya berikan gambar. Nah, yang ini anak-anak, namanya pasangan elektron bebas. Sedangkan ini pasangan elektron terikat atau PEI, ikatan. Sedangkan ini pasangan elektron bebas. Jadi kamu bedanya yang bebas. Kalau punya seperti ini, berarti dia adalah polar. Tapi kalau yang gini nih, tidak punya yang bebas karena ini semuanya dipakai berikatan. Maka ini dikenal dengan non polar. Jadi itu anak-anak ya. Jadi bedanya polar dengan non polar di situ. Dah, paham ya? Nah, misalkan asal katanya sudah dan kutubnya sudah juga sudah. Nah, anak-anak untuk pasangan elektron ikatan dan kovalen sudah. Sekarang bagaimana perbandingan senyawa ion dengan senyawa kovalen? Coba dilihat. Ini perbandingannya. Kalau senyawa ion, iya, titik leleh dan titik didihnya tinggi. Contoh, apa ya? Garam. Garam itu kalau dilelehkan ya, tidak panas gitu nggak bisa. Tapi kalau yang kovalen, kena panas sedikit aja sudah leleh ya. Kayak plastik gitu ya. Itu kan kovalen, ikatan kovalen, jadi gampang leleh. Kemudian larutan dalam pelarut polar tidak larut dalam pelarut non polar. Jadi kalau air itu polar. Sedangkan minyak non polar. Nah, sama-sama cair ya, tapi kalau digabungkan kan tidak bisa campur gitu. Itu karena sifatnya berbeda itu polar. Kemudian untuk yang senyawa ion pada suhu kamar rata-rata bentuknya padat. Sedangkan kovalen bentuknya bisa cair, bisa gas, bisa padat. Tergantung dari panjang pendeknya, besar kecilnya molekul, gitu ya. Tuh, kemudian dalam senyawa ion ini leburannya dapat mengantarkan arus listrik dan larutannya. Sedangkan padatan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jadi itu untuk senyawa ion. Bedanya kalau senyawa kovalen, kalau dia itu lelehan atau larutannya itu bisa mengantarkan listrik. Sedangkan untuk padatannya ini untuk leburan tidak bisa mengantarkan listrik. Itu kalau kovalen. Kovalen beda dengan ini. Kalau ion leburannya bisa mengantarkan. Kalau di kovalen tidak. Ya, jadi itu bedanya. Kemudian dari senyawa-senyawa itu ada yang menyimpang dari kaidah oktet kalau digambar Lewisnya. Ini contohnya penyimpangan oktet. Ini karena memang wujudnya, bentuk dari atom sendiri seperti Be. Ini tidak punya pasangan elektron bebas, makanya dia lurus saja seperti ini. Dan jumlahnya juga gitu. Kalau normalnya mestinya 8 karena punya dua kulit. Tapi ini tidak karena tidak punya elektron lagi yang lain. Jadi dia hanya punya 4 elektron. Ya, hanya 4 itu. Seperti B juga gitu. B itu ada 6 elektron. Ini penyimpangan. Karena memang kondisinya ya. Kemudian senyawa dengan elektron valensi ganjil, contohnya ini. Ada beberapa senyawa yang punya elektron ganjil, seperti N. Misalnya.
akhirnya nyimpang. Di beberapa senyawa nyimpang. Loh, apakah ini dibenarkan? Ya benar saja, cuma nanti tidak stabil gitu aja. Tidak stabil, jadi sebenarnya tidak ada masalah, tapi tidak stabil. Kemudian penyimpangan kaitan oktet yang lain, yaitu begini, ini contohnya. Terutama yang lebih dari 8 ada nih, misalnya PCl5, SF6, CLF3, seperti ini gambarannya. Ini adalah yang nyimpang-nyimpang dari normalnya. Kenapa? Ya karena memang di dunia juga ada yang perkecualian. Lalu bagaimana cara menggambar senyawa atau Lewis? Cara menggambar struktur Lewis. Caranya begini, ini contohnya CH3Cl. Jadi dibuat kerangka dulu, di mana yang tengah itu yang banyak elektron tunggalnya. Nah, C itu punya 4 elektron tunggal, maka dia ditaruh di tengah. Yang lain mengelilinginya seperti ini. Jumlah elektron valensinya C itu 4, kemudian H itu 1 karena ada 3, berarti 3 kali 1 ditambah dengan 4, 7, kemudian Cl 7, ada 7. Jadi ada elektron yang tersiapkan 14 untuk digunakan ikatan. Maka disusun seperti itu, masing-masing dikasih sepasang. Dari 14 itu dipakai 8. Sehingga tinggal 6. 6 ini ditaruh di tempat yang punya elektron bebas. Di dalam hal ini yang punya elektron bebas hanya Cl, H tidak punya, sehingga taruh di Cl sini ada 6. Maka bentuknya seperti itu. Ya, seperti ini kan bentuknya. Nah, ini bebas. Dari 14 elektron akhirnya tidak tersisa sama sekali. Maka gambarnya bisa ditulis langsung begini genap atau pasangannya dikasih garis. Jadi seperti ini. Nah, ini ada pentol, ada silang. Ini menggambarkan asal elektronnya aja. Yang pentol ini berasal dari C, sedangkan yang silang ini berasal dari H. Sedangkan yang sini sama-sama pentol, yang pentol hitam dari C, yang pentol putih dari Cl gitu ya. Itu gambaran bentuknya gambar Lewis, struktur Lewis dari senyawa. Nah, ini bagaimana kalau ada cara persoalan, ada soal seperti ini, gimana menyelesaikannya? Misalnya ada rumus P2O3. P2O3. Maka seperti halnya yang tadi, kita buat konfigurasi elektronnya P15O8. Jadi kalau digambar seperti ini, maka P mempunyai 5 elektron valensi, O mempunyai 6 elektron valensi. Sehingga kerangkanya kalau dibuat seperti contoh yang tadi, itu bisa dibuat seperti ini. P-nya karena ada P2 berarti 10, sedangkan O-nya 6 berarti 18. Maka elektron yang disiapkan 28. Dibuat kerangkanya dulu. Masing-masing dikasih sepasang elektron. Ya, jadi sepasang elektron. Ini kan ada, kalau dibutuhkan ada 28, dipakai 4 pasang elektron, seperti ini pasangannya. Nah ini kan, ini dari P, dari O, dari P. Ya seperti ini. Maka tinggal 20. Maka yang 20 harus dipasangkan atau dibuat yang punya pasangan elektron bebas. Nih, kalau dihitung-hitung 20 dibagi 8, gitu ya. Maka di situ ada elektron yang di luar sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Padahal butuhnya itu kan 40 sebenarnya. Kalau ini masing-masing 8 kan 40.
40 dikurangi 28. Berarti ada 12. 12 yang digunakan ikatan. Di sini yang sudah digunakan ikatan, 1 ada 8. Berarti ada 4 elektron yang belum digunakan berikatan. Itu harus melengkapi ini menjadi 8. Mana yang kurang? Kita hitung aja di sini. Oh, yang tengah ini sudah 8. P yang sini 8. 6. Ini yang ini 6. Sedangkan ini 6. Maka mungkin di sini harus dibuat rangkap. Sehingga yang 6 jadi 8. Kayak gini artinya. Ini bentuknya ya. Jadi coba dihitung masing-masing 8. Sehingga sudah stabil ini semua. Nah, sekarang itu adalah gambaran mengenai cara menggambar struktur. Sekarang terakhir katanya adalah ikatan logam. Ikatan logam itu sebenarnya apa sih? Ikatan logam itu ikatan yang terjadi di logam. Beda dengan ion, beda dengan kovalen. Logam itu seperti, boleh dibilang saya seperti selimut lah ini. Ini apabila logamnya yang biru-biru ini ya. Nah, elektronnya ini. Jadi elektronnya menyebar kayak selimut gitu. Ini. Wow. Location elektron. Jadi ini kayak selimut, menyelimuti semuanya. Sehingga semakin besar logam itu, elektronnya semakin tebal. Semakin banyak. Makanya pantas logam itu semakin besar, semakin kuat. Besi contohnya. Kalau besi dibuat kawat dengan rel kereta api, beda ya. Kalau di kawat gampang kita putus, tapi kalau rel kereta api jangankan putus, bengkok aja kesulitan gitu ya. Kenapa? Ini elektronnya banyak sekali. Seperti ini. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi ciri-ciri ikatan logam itu ini. Logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong, jal rapat. Maka bentuknya seperti itu. Nah, ini tidak bisa dikategorikan ikatan kovalen maupun ikatan ion karena tidak ada yang melepas, ini melepas semuanya, tidak ada yang terima gitu. Dia hanya keliling-keliling aja di sini. Makanya untuk logam itu mudah mengantarkan listrik. Begitu dikasih listrik, elektronnya langsung jalan, gitu, jalan. Ini yang membuat logam itu gampang mengantarkan listrik. Begitu pula dengan panas, juga sama. Jadi panas itu dibawa oleh elektron ini menjadi semakin mudah panas. Nah, nih ciri-cirinya. Kulit terluar atom relatif longgar. Mobilnya, ya. Makanya kalau benda atau barang atau atom itu melepaskan elektron, semakin besar yang dilepaskan, semakin logam dia. Tuh, nah. Semakin sulit melepaskan elektron, semakin tidak logam. Ikatan logam ya, jadi itu ikatan logam. Sifatnya bagaimana untuk ikatan logam? Pada sukamar berwujud padat, dapat ditempa. Maksudnya ditempa itu bisa dibentuk. Jadi kayak malam itu kan gampang dibentuk. Tapi ini logam. Jadi logam itu makanya gampang dibuat arit, dibuat pacul. Setelah dipanaskan itu artinya ditempa. Kemudian mengantarkan listrik maupun panas dengan baik. Itu adalah ciri ikatan logam. Jadi saya gambarkan seperti ini gambarnya. Ini di atas saya ini ya. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi elektronnya itu keliling-keliling di sini. Jadi makanya dia mudah mengantarkan listrik. Nah, ini soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa jawab. Tolong dikerjakan. Saya tunggu di Google Classroom ya. Nih, bagaimana suruh mencapai stabilan? Kalian sudah tahu tadi, dia melepas atau menangkap elektron. Kalau melepas berapa? Kalau nangkap berapa? Kenapa kok nangkapnya cuma segitu? Kenapa kok melepasnya gitu? Tolong diberi penjelasan, gitu ya. Ini katanya dengan stabilan. Kemudian unsur ini dengan ini membentuk senyawa. Tentunya senyawa yang bisa dibentuk kira-kira senyawa apa? Kalau itu senyawa ion, apa alasannya? Kalau itu senyawa kovalen, apa alasannya? Dan bagaimana bentuknya senyawa itu? Nah, kembali ke tadi ya, dilihat lagi ya cara teorinya tadi ya. Kemudian bandingkan kepolaran, artinya
lebih polar mana ini dengan ini. Apa alasannya? Kamu harus bisa memberikan alasan dengan baik. Kemudian buatlah struktur Lewis. Jadi Lewis itu yang ada pentol silangnya tadi. Pentol dari mana, silang dari mana, pentol hitam dari mana, pentol putih dari mana gitu ya. Ini untuk H2SO4 dan HNO3. Caranya sudah saya berikan contoh tadi yang pakai P2O3. Seperti itu ya caranya ya. Kemudian jelaskan dampak ikatan logam terhadap sifat fisik logam. Kenapa sih logam itu menghantarkan listrik dengan baik? Kalau kalian jelaskan menggunakan kalimat kalian sendiri, nggak harus persis buku ya. Yang penting kamu harus paham. Oh ternyata ini menghantarkan listrik karena ini. Jadi caranya jadi buat kalimat sendirilah ya yang kira-kira orang lain paham dengan penjelasan kamu. Itu dari saya untuk ikatan kimia. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan semuanya, tidak ada yang kosong. Maka nilaimu akan semakin baik nantinya gitu ya. Dan tidak ada yang gandol masih di kelas yang sama di tahun mendatang. Kita anak-anak, mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk akan datang sehingga bisa ketemu lagi di luring maupun daring. Harapan saya sih anak-anak masuk secara luring. Untuk itu yang belum vaksin silakan vaksin sehingga nanti bisa ketemu dengan tatap muka di sekolah gitu ya. Kalaupun kalian tidak vaksin tidak apa-apa, ikut dari daring saja gitu ya. Oke. Segala kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk bertemu di kesempatan yang akan datang. Saya tunggu tugasnya di Google Classroom. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, dikerjakan supaya nanti tidak numpuk tugasmu di akhir semester. Itu aja dari saya. Segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.